Pertama, kita akan bahas tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT ini beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. PT Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi mereka yang paling pertama yaitu menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 3.000 orang Indonesia. Kemudian memberikan keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pusat ekonomi yang kedua yaitu perusahaan tambang minyak negara. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung bahan baku industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Berikut ini adalah beberapa contoh kilang minyak yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kilang Pangkalan Brandan. Kilang ini milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Namun, yang ini sudah tutup sejak awal tahun 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Kemudian yang kedua yaitu Kilang Dumai atau Packing di Riau. Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 2 Dumai. Kapasitas kilang ini mencapai 127.000 barel per hari. Berbagai produk bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak telah dihasilkan dari kilang ini dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Kemudian yang ketiga yaitu Kilang Cilacap. Kilang ini memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari. Kilang ini memasok 30% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi alpal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Yang keempat yaitu Kilang Balikpapan. Kilang ini terletak di tepi Balikpapan. Kilang ini mencatat banyak 260.000 barel per hari. Kilang Balikpapan ini mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan yaitu BBM dan non-BBM. Yang berikutnya yaitu Kilang Kasim. Kilang ini terletak di daerah Manabang, Kecamatan Segari, Kabupaten Sorong, Papua. Kilang ini memiliki kapasitas 10.000 barel per hari. Kilang ini memenuhi sekitar 15% dari kebutuhan BBM wilayah Maluku dan Irian Jaya. Berikutnya yaitu Kilang Balongan. Kilang ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat dengan wilayah operasi di Balongan, Mundur, dan Salamanda. Kilang ini mengolah minyak dan dinas yang berasal dari Provinsi Riau. Kemudian kilang ini yaitu Kilang Cepu. Kilang ini bertugas menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan Jawa. Kilang Cepu adalah salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintahan dalam hal BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang. Selanjutnya, ekonomi yang ketiga yaitu Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dan ciri khas tertentu. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam panopkan Sejak tanggal 20 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan manusia untuk budaya lisan. Dari teknik, batik menjadi 3. Yang pertama adalah batik tulis. Batik kain
Kain yang dihias dengan tekstur dan corak yang menggunakan tangan. Kemudian yang kedua adalah batik cap. Adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cat. Butuh waktu 2-3 hari untuk membuat batik ini. Kemudian yang ketiga, batik lukis. Batik adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Beberapa wilayah Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Baik, selanjutnya kita akan bahas pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruhnya yang pertama yaitu migrasi. Migrasi penduduk. Migrasi penduduk ke wilayah yang lain. Keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap berpindah penduduk atau migrasi penduduk akan melakukan pindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut, yaitu transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Dan untuk mendukung mobilitas penduduk, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Pengaruh yang ketiga yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari norma yang bentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Dan keberadaan pusat keunggulan ekonomi dengan munculnya lembaga sosial ekonomi. Pengaruh berikutnya yaitu pendidikan. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi terutama untuk perkembangan ekonomi. Karena itu, setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dan keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Pengaruh selanjutnya yaitu pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi dan apabila pusat-pusat tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri, maka berdampak meningkatnya produksi barang dalam negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut akibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Baiklah, itu tadi materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.